guru penggerak program guru angkatan 7. Kebetulan saya instansi saya saat ini ada di SMK Negeri 1 Adiwarna, dan kebetulan saya mendampingi calon guru penggerak Bapak Ahmad Muflisin di angkatan 7 ini. Dan kegiatan hari ini adalah kegiatan pendampingan kedua, di mana kegiatan ini akan fokus ke visi dan prakasa perubahan dari guru penggerak. Untuk itu, untuk memulai kegiatan hari ini, saya ucapkan kembali Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Untuk itu kita bisa berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dipertemukan, ya. Saya ulangi, dipertemukan. Kalau kemarin mungkin saya ketemu dengan Pak Muflisin sama Pak Haji, dan sekarang kita bisa ketemu bareng dan fokus pendampingan hari ini. Kita pertama saya silaturahmi dulu, dan mohon maaf harusnya ada tim dari BPDP yang ada visitasi, tapi secara random, jadi nggak bisa hadir di kegiatan hari ini. Jadi beliau menitipkan salam agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bisa terlaksana dengan baik. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita tak selalu nantikan salawat beliau. Fokus kegiatan hari ini seperti yang saya bilang sebelumnya adalah kegiatan diimplementasi dari pembelajarannya Pak Muflisin, ya, di modul 1.3, di mana ini harapan ini hanya sekedar harapan, adalah istilahnya menawarkan, ya enggak juga, tapi sharing dari hasil bahwa ke depan seorang guru penggerak itu harus mempunyai visi sebagai pemimpin. Nantinya beliau CGP ini bisa memimpin instansinya. Itu diharapkan seperti itu, karena memang salah satu tiket, katanya memang tiket untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas atau bidang pendidikan lain yang di instansi bisa dikut, itu memang dari salah satunya adalah calon guru penggerak. Jadi harapannya calon guru penggerak ini bisa mengembangkan visi yang mana visi ini dapat sejalan dengan kebutuhan sekolah dan bisa bergerak. Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan hari ini nantinya tidak harus berubah visi sekolah, ya, tidak harus berubah visi sekolah. Hanya ini adalah contoh penerapan bagaimana menerapkan atau mengembangkan visi dan prakasa perubahan di sekolah. Jadi hanya menerapkan, ini polanya seperti ini, dan sebagai latihan misalnya barangkali nanti Pak Komisi menjabat di salah satu instansi bagaimana mengembangkan visi dan prakasa perubahan apa yang akan dihadapkan sekolah. Nah, ini adalah polanya. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa aktif kegiatan ini, berdiskusi, karena keputusan dari hari ini memang tidak ada keputusan final berubah mindset atau berubah visi sekolah. Kemudian di sini hanya ini dong, kalau visinya seperti ini, nanti ada polanya, yaitu pola kerja, ya, nanti bisa dijalankan. Mungkin itu fokus kegiatan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya nanti akan hanya aktif sebagai moderator, Pak. Jadi nanti Pak Muflisin dan rekan-rekan guru yang lain yang terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Mungkin itu Pak, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menyingkat waktu,
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada Bapak Muhammad Al-Afisena, pengajar praktik yang kami hormati, pada Bapak Warno SPD, Kepala Sekolah SD Negeri dan Bawah 1 yang kami hormati pula, Bapak Ibu Sejawat, Bapak Ibu Guru SD Negeri dan Bawah 1 yang kami banggakan dan kami hormati. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk kegiatan sharing, diskusi dalam kegiatan pendampingan individu 2 untuk kami pribadi terkait visi dan prakarsa perubahan, visi dan prakarsa perubahan untuk guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya beliau yang Bapak Ibu yang kami hormati. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait visi dan prakarsa perubahan, terutama visi yang pernah kami buat, sehingga ini nanti akan menjadi gambaran buat kita bersama apakah visi yang ada di sekolah kita itu sudah mampu mengakomodir semua kebutuhan dan kepentingan peserta didik nantinya. Tentu tadi disampaikan oleh Pak Nana, tidak lantas kita menjadi hari ini final untuk melakukan perubahan, tetapi ini sekali lagi menjadi bagian bagi kami pribadi dan menjadi langkah awal kita bersama untuk bisa lebih mengakomodir kepentingan peserta didik dan lebih bisa melakukan tahapan-tahapan yang bisa mengembangkan sekolah kita. Visi guru penggerak dan prakarsa perubahan, kita tenangkan hati. Pak Ali kemarin sudah berbicara tentang restitusi, ya, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan sama-sama belajar, Pak Ali dan teman-teman semua, terkait visi dan prakarsa perubahan. Nanti ada baca dan lain sebagainya yang kita akan sharingkan. Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Bahwa visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Tentang masa depan mau dibawa kemana, mau seperti apa harapan kita. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi, melahirkan perubahan. Itu menurut Einstein. Visi ini menurut KBBI adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Ini visi menurut KBBI. Kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan, pengamatan. Ini kekuatan visi. Seberapa besar sih kekuatan visi? Harapan kita adalah visi kita. Jadi visi kita merupakan harapan dari kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jadi apa yang kita satukan dalam visi kita itu menjadi masa depan bagi murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Jadi sebenarnya visi yang kita buat adalah bagian dari membangun bangsa kita. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Dalam visi kita harus mampu menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan berkolaborasi. Tidak bisa saya melakukan visi itu seorang diri. Di sekolah saya berusaha untuk melaksanakan visi dengan berbagai misi yang dilakukan, itu tidak bisa. Harus ada langkah-langkah kolaborasi baik kita sesama dewan guru maupun dengan murid ataupun dengan semua warga sekolah, termasuk dengan orang tua. Kita harus berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Kekuatan kata. Kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah konteks kualitas yang penting untuk dimiliki seorang pemimpin. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang.
kadang kita hanya melihat sebuah visi itu menjadi sebuah kata-kata. Padahal sebuah kata-kata itu tidak hanya sebuah teks saja, tetapi memiliki kekuatan. Yang tentu kekuatan itu akan mengeksploitasi menjadi sebuah kualitas penting yang dimiliki oleh siswa melalui pikiran jiwa mereka. Ada puisi, Aku Melihat Indonesia. Ini karya Insinyur Soekarno. Kalau kemarin saya melihat dari CGP yang lain dibawakan puisi, saya malu jadi tak bacakan dulu. Kapan-kapan tak bacakan yang nanti kalau perpisahan. Ya, mau. Jikalau aku berdiri di pantai Nia, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nia. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Ini adalah puisi dari Insinyur Soekarno bahwa beliau tidak lantas melihat hanya sebatas itu sawah, itu gunung, tidak, tapi lebih luas lagi bagaimana menatap bagian-bagian kecil di Indonesia itu menjadi lebih luas, yaitu Indonesia. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Kadang yang di kota dianggap lebih luar biasa, tetapi sebenarnya berawal dari desa lah, hal-hal kecil lah yang membawa perubahan besar di Indonesia. Sebagai pendidik, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid. Individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan luas asih. Insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Ini adalah harapan kita sebagai pendidik, menciptakan murid yang seperti ini, baik sebagai individu, menjadi sebagai warga masyarakat, maupun menjadi insan merdeka. Jadi fokus kita menjadikan murid bukan hanya sebagai murid saja, tetapi menjadi insan, menjadi warga masyarakat, menyiapkan, membelajari murid, mengajari murid, itu sama saja akan kita mengajari rakyat atau masyarakat yang akan datang. Sehingga kita harus menyiapkan mereka pula menjadi warga masyarakat, menjadi insan yang merdeka. Bagaimana? Untuk menjadi apa? Tentunya sekarang dengan mewujudkan profil belajar Pancasila, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini yang perlu kita siapkan untuk masa depan murid-murid kita dengan profil belajar Pancasila. Kita harus mulai dari akhir pikiran. Itu berarti memulai dengan pemahaman yang jernih akan arah tujuan kita. Itu juga berarti mengetahui dan memahami dengan lebih baik di mana kita sekarang, sehingga langkah-langkah yang diambil akan selalu berada pada arah yang benar. Kita mulai dari akhir pikiran kita, tidak lantas kita seenaknya sendiri. Di awal pemikiran inginnya A, lantas kita langsung tidak, tapi kita harus lebih berpikir dengan maksimal. Kemudian paradigma seperti apa yang dapat dipergunakan agar proses perubahan mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna? Kita menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik.
Jadi dalam melakukan prakarsa perubahan pada visi kita menggunakan inquiry apresiatif. Tidak saya nangkap sendiri, ini kurang cocok, ini cocok, tidak. Tapi ada rumusnya, ada prosesnya, yaitu menggunakan inquiry apresiatif. Yaitu sebuah filosofi dan alasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka, dan dunia di sekitar mereka. Inquiry apresiatif merupakan upaya perubahan positif yang melibatkan proses pendidikan sistematis tentang apa yang membuat sebuah sistem hidup berjalan efektif dan cakap dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Perubahan menurut Hajari Mantara menggunakan prinsip trikon dalam melakukan perubahan. Apa itu trikon? Yang pertama adalah continue. Dalam melakukan perubahan kita harus berkesinambungan. Sejarah kini masa depan terus bergerak. Tidak boleh sekarang kita berjalan terus tanpa menghiraukan sejarah, tanpa menghiraukan masa lalu. Harus kita pikirkan. Ada yang menyatakan just era, ya. Sehingga prosesnya harus berkesinambungan, konvergen, universal, mempunyai titik temu, mempunyai kesamaan, konsentris, kontekstual, unik, latar belakang kultur, lokal individual. Ini melihat titik di mana ada lokal, ada budaya yang perlu dikembangkan, ada latar belakang yang harus kita perhatikan. Itu dalam melakukan perubahan. Prakarsa perubahan. Dalam melaksanakan prakarsa perubahan yang berguna untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, harus berpihak pada murid. Harus berpihak pada murid. Di mana semuanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan murid. Sebagai bagian dari langkah menuju visi bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun, ada nanti Bagja. Kita menyusun Bagja. Bagja membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Jadi Bagja itu menjadi bagian dari inquiry apresiatif tadi. Nah, ini Bagja. Bagja itu B-nya buat pertanyaan. Buat pertanyaan utama. Kemudian A-nya ambil pelajaran dari hal-hal terdahulu. Apa sih yang perlu kita ambil? Apa sih pelajaran apa yang perlu kita ambil? B-nya dari mimpi. Kira-kira ke depan apa yang harus kita ingin, apa yang kita inginkan? Kita gali mimpi kita. Dari mimpi kita, dari pelajaran yang kita ambil, dari pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang ada, kemudian kita jabarkan rencananya. Kita mau seperti apa? Setelah itu kita atur eksekusinya. Ini adalah Bagja, rancangan Bagja. Mengapa pertanyaan? Untuk apa pertanyaan-pertanyaan itu dibuat? Untuk memfasilitasi perubahan dari dalam, memungkinkan kolaborasi dan dialog multi unsur dan kooperasi jawaban. Ini adalah contoh Bagja. Nanti saya akan lebih mendetailkan contoh yang pernah kami buat. Ya, kita langsung saja. Nah, ini visi kita Bapak Ibu. Ini visi sekolah kita. Mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi pribadi yang unggul, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di sini maksud unggulnya unggul seperti apa? Apakah konteksnya hanya sebatas beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Sedangkan di profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, kreatif, gotong royong, berpikir kritis. Apakah yang dimaksud di unggul ini? Apakah kita perlu menjabarkan lebih nyata lagi sehingga secara penjabaran dalam visi ini lebih maksimal? Dan nantinya dalam visi mempunyai tahapan-tahapan yang lebih maksimal pula. Apakah kita merasa bahwa dengan seperti ini saja sudah cukup?
ini unggul dalam segala bidang, apakah unggul dalam kemandiriannya, unggul dalam gotong royongannya. Ini visi sekolah kita. Jadi tadi disampaikan, kita akan berdiskusi apakah lebih kita nyatakan tadi, apakah cukup seperti ini saja, apa lebih maksimal karena tadi disampaikan ada konsentris, lebih melihat kepada lokal. Ini karena Tembolwak itu lebih pada agamis, religius, sehingga kita lebih tekankan beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tetapi profil pelajar Pancasila yang lain yang menerima kita masukkan di umum atau seperti apa? Nanti kita diskusikan bersama-sama setelah kita melihat visi Tembolwak satu ini. Kemudian saya sebagai guru penggerak memiliki visi. Kemarin kami diminta untuk membuat visi sebagai bentuk implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah disusun dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Babja untuk dapat menumbuhkan murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Tujuannya apa? Latar belakang yang membuat saya membuat visi perubahan tadi apa? Menuntun segala program pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kadang yang kita lupa adalah selalu berharap murid sebagai murid, murid sebagai murid, tanpa kita tahu bahwa murid itu punya kodrat sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya memiliki peran untuk menuntun dan menumbuhkan karakter murid yang memiliki profil belajar Pancasila melalui pembelajaran dan pembiasaan di sekolah. Nah, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Kemudian visi yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak berkarimah, berkarakter, cerdas, mandiri dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem belajar well-being dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini visi yang kemarin saya buat. Lebih nyata, lebih saya maksimalkan, lebih kelihatan, tidak sekedar memunculkan kata unggul, tetapi dalam karakter cerdas, mandiri dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem. Ekosistemnya pun masuk ke dalam visi. Ekosistem seperti apa? Ekosistem yang well-being, menyenangkan, mampu membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini visi. Kemudian prakarsa perubahannya seperti apa? Berfokus, karena kemarin diminta satu, saya berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dengan upaya meningkatkan rasa percaya diri murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Ini salah satu prakarsa perubahan. Kemudian saya tuangkan dalam tahapan aksi nyata, yaitu dengan persiapan pelaksanaan dan refleksi. Saya persiapannya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dinas pejabat, kemudian melakukan tahapan Babja dan melakukan refleksi. Ini adalah tahapan-tahapan yang kemarin saya buat untuk melakukan prakarsa perubahan. Ini contoh Babja kemarin Bapak Ibu yang saya buat. B, buat pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan pada murid kelas 6 SD Negeri Tembolwak 1? Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri murid saat mengungkapkan pendapat atau gagasan ibu dalam pembelajaran? Ini adalah pembuatan pertanyaan dengan Babja, karena tadi konteksnya adalah visi saya
mewujudkan peserta didik dengan fokus prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan rasa percaya diri murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga saya buat bagiannya terkait rasa percaya diri. Kemudian gali mimpinya, apa penyebab murid, ambil pelajarannya, apa penyebab murid tidak semangat pembelajaran untuk mengambil pelajaran dari hal-hal yang terdahulu. Kemudian gali mimpinya, bagaimana perasaan Anda jika pembelajaran menyenangkan ternyata mampu menumbuhkan apa kira-kira yang nanti akan kita rasakan, apa yang dilakukan jika pembelajaran yang diharapkan berlangsung efektif, kira-kira mimpinya akan seperti apa. Kemudian jabarkan rencana. Ini rencananya bagaimana rencana kegiatan menerapkan pembelajaran inovatif dengan memilih model pembelajaran yang berbasis permainan. Atur eksekusinya kapan, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang berperan, apa langkah selanjutnya. Ini adalah langkah-langkah kerja. Nanti akan ada waktu di mana kita saling belajar. Barangkali bukan hanya langkah kerja ini bukan hanya terkait visi, terkait kegiatan-kegiatan yang lain pun bisa diterapkan. Bapak Ibu, kira-kira itu saja Pak Nana. Nanti kita lanjutkan perjalanan waktu dengan diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Mungkin ini sudah masuk sesi diskusi. Bapak Ibu, gimana kira-kira pandangannya mengenai sebelum kerja visinya? Dari visi yang kali ini visi Tenggongong ya, visi Tenggongong satu, mengembangkan potensi peserta didik. Ini sebenarnya sudah sesuai dari tujuan sekarang ya. Kalau visi itu lebih ke peserta didik. Makanya saya sebenarnya mau tanya, ini visi dari tahun berapa ya? Baru? Udah lama? 2008 ya? Sejak 2008, berarti luar biasa. Karena dulu kan setahu saya visi kan biasanya menjadikan sekolah, masih ke sekolah biasanya gitu. Nah ini sudah kesannya sebenarnya sudah oke dan sudah bisa karena sudah di 2008 ya, 2008 hingga sekarang ya. Enggak pendidikan ganti atau belum ya? Katanya kemarin benar-benar 5 tahun kan? Ya, enggak. Jadi mungkin ini nanti bisa, kalau memang visi ini belum terwujud sekarang, ya visi ini bisa dilanjutkan atau dibuka sesuai dengan paradigma pendidikan sekarang. Itu nanti tim pengembang. Cuma nanti tim visi ini ke depan seperti apa, biasanya waktunya agak lama dan melibatkan banyak pihak. Kemudian di visi yang ditawarkan Pak Mulysin tadi agak bedanya jadi lebih panjang ya. Mungkin Bapak Ibu silahkan berdiskusi kira-kira kalau dari awal sih, kalau kemarin di bimbingan yang lain pendampingan itu mungkin bisa ditanyakan teman-teman rekan sejawat, kira-kira mimpinya Bapak Ibu sekalian di sini itu pengen memilihkan anak yang seperti apa? Kalau ini kan berarti anak yang dicita-citakan Pak Mulysin. Nah kalau yang lain, rekan-rekan sejawat yang lain, Bapak Kepala Sekolah dan yang lain itu punya pandangan seperti apa? Mungkin agak hampir sama atau ada hal yang beda. Saya ingin yang kreatif nih atau apa? Mungkin bisa dimulai diskusi dari sisi itu dulu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua tidak ada perkenalan kembali dengan saya. Tadi dialog juga sudah dikatakan bahwa diskusi hari ini finalnya bukan visi sekolah. Saya akan sedikit menyoroti, mungkin sedikit berpendapat tentang visi sekolah. Begitu. Kalau melihat dari paparan tadi oleh Pak Mulysin, perubahan
visi sekolah itu menggunakan dasar inti apresiatif. Nah, kalau melihat saya sependapat dengan Bapak Visi, memang di visi sekolah kita itu kan mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi pribadi yang unggul, beriman, bertakwa dan taat kuliah. Itu sudah sesuai dengan konsep lokal, itu sudah sesuai seperti yang dikatakan Pak Guru tadi. Apakah di sini masyarakat yang itu masyarakat yang agamis, terus di situ ada beriman, bertakwa, bertaat kuliah. Tapi kalau saya harus berpendapat, di kata unggulnya perlu penjabaran lebih rinci, lebih jelas ya gitu loh. Unggulnya unggul dalam catatan itu satu. Yang kedua, untuk misinya itu yang nomor 2 ini sudah terdapat di ahli tujuh kelompok. Kalau untuk nomor 2 menurut saya sudah habis ditinggalkan, meningkatkan kekuasaan kemampuan dasar bahasa Inggris itu. Sedangkan kita kan sekarang apalagi kurikulumnya kurikulum merdeka ya, di mana menciptakan murid yang sudah tidak harusnya di SD sudah meninggalkan bahasa tulis itu lagi. Itu seperti itu pendapat saya. Kalau misalkan harus diubah, saya kira seperti dikatakan oleh tadi Bapak Sesor sudah bagus. Cuman menurut saya di kata unggulnya perlu disebarkan lebih rinci. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu meningkatkan kemampuan dasar pada tulis-tulisnya. Itu apakah itu disebut betul ada di yang lain atau bagaimana? Itu pendapat kami ahli kalau ahli mau pendapat yang dilanjut atau lebih menjelaskan pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga narasumber Bapak Pembina. Saya ahli peneliti beragama ingin menyampaikan sedikit pandangan saja. Apa yang dicampurkan di visi sekolah kita sudah lama itu sudah mewakili sebagian konsep yang dikemukakan oleh Pak Muhyiddin. Dan itu tadi dikatakan oleh Pak Haji merupakan satu landasan inquiry berdasarkan pada perubahan yang konsentris. Jadi masih bergerak pada nilai-nilai lokal, terutama nilai agamis. Namun kata unggul memang perlu kita perlebar, perlu kita berrinci unggul dan apa. Tadi kalau tidak salah kamu menyodorkan visi, di sana ada karakter cerdas, mandiri dan berbudaya. Menurut saya mungkin dalam pandangan saya mungkin ini mohon maaf, kata mandiri mungkin kita sudah bisa kita masukkan kepada karakter. Kata mandiri itu sudah termasuk pada karakter. Mungkin akan lebih dikomplit lagi kamu dengan kata terampil. Berkarakter cerdas dan terampil. Berbudaya oke banget karena memang kita sekali lagi pada kondisi ini kita dituntut untuk bervisi kepada berpegang global. Jadi itu harus dimana kita harus berbudaya sesuai dengan budaya negara kita, dan itu sudah muncul pada program belajar Pancasila yang disebut tadi karakter, kemudian berbudaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata unggul ini mungkin menurut kamu diterjemahkan ke cerdas mungkin. Apa tadi? Ini ada pertanyaan. Apakah Pak Mu menerjemahkan kata unggul pada cerdas, atau nanti kata unggul kita lebarkan lagi, kita rinci lagi seperti itu, sehingga nanti akan lebih konkret kata unggul. Ya mungkin visi yang lama kita perbaiki, mudah lebih mengarah kepada nilai-nilai kemandirian, nilai
kecerdasan anak-anak dan juga tidak lupa kepada nilai-nilai lokal yang kita pertahankan. Sementara itu dulu Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bagaimana selaku pendamping guru penggerak dan hormati Bapak Musisi sebagai calon penggerak serta Bapak Ibu peserta diskusi USD Negeri Bandara Satu. Di awal judulnya visi-visi calon guru penggerak. Analisa saya karena Pak Mulisin adalah seorang calon guru penggerak, diharapkan nantinya setelah menjadi kepala sekolah, harapannya adalah bisa menyusun yang namanya visi dan misi sekolahnya, begitu. Namun demikian, kalau hasil paparannya apa yang diutarakan oleh Pak Mulisin, saya melihat sebagai latihan untuk membuat visi misinya sudah bagus. Hanya saja nanti misalnya ini diterapkan sebulan, nanti Pak Mulisin menjadi seorang kepala sekolah, kemudian harus membuat visi dan misinya sekolah ini akan dibawa kemana, itu nanti adalah hasil musyawarah antara kepala sekolah dan guru. Saya sebagai kepala sekolah yang telah didiklat, ini salah satu materi di dalam diklat kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah. Sing dibuat ya visi misi, kemudian program kerja dan sebagainya. Nah, memang berbicara masalah visi dan misi suatu sekolah itu memang beragam. Kalau boleh saya menyoroti visi misi sebagai contoh di tembok satu ini, saya pikir ini tidak mungkin ini hasil produk visi yang Pak Mulisin bisa diterapkan di sini, dan nanti kan bisa dievaluasi kembali begitu. Nah, untuk visi Pak Mulisin ini saya nilai sudah bagus. Hanya saja di sini hanya tentang visi mentalnya saja, keterampilannya belum ada, kemudian wawasan lingkungannya belum ada. Dimana ketiganya itu diharapkan ada. Sebab yang namanya visi nanti dijabarkan daya dukungnya dalam misinya itu apa saja untuk mendukung terwujudnya misi yang diterapkan SD. Outputnya nanti adalah siswa. Kali ini adalah setelah siswa itu lulus. Setelah lulus siswa itu yang diharapkan kelompok SD itu mampu bagaimana. Nah, sebagai mental dalam hal ini karakter mentalnya sudah bagus. Hanya saja mungkin terampil dalam hal apa, kemudian berwawasan lingkungan. Ternyata wawasan lingkungan dalam hal ini anak bisa menjaga lingkungan itu sangat-sangat perlu, sehingga perlu dimasukkan di situ. Selanjutnya kalau seperti visinya mas, visi jadi ada visinya ya. Kalau visi kata kuncinya itu mewujudkan atau menciptakan itu kata kunci. Sebab yang diharapkan nanti setelah lulus anak itu mau bagaimana, itu kata kunci untuk visi. Kedua, untuk misinya yang pertama menyelenggarakan PTN yang berkualitas, dan ini nanti penjabarannya di visinya itu yang berkualitasnya bagaimana, ini memang perlu diuji. Kemudian meningkatkan pemasangan kemampuan dasar, ini yang kedua nanti disoroti oleh Bapak Ali dan
situasi dari kita yang saya ikuti, ternyata dari teman-teman memang ini ada yang masuk dan ada yang tidak termasuk ini kebutuhan tapi dia kalau mungkin ya memang dimakan ada masalah. Kalau memang saat ini tidak butuh perlu kami pembelajaran yang lain ya, khususnya kelas 1 dia tidak ada masalah. Membiasakan berbudi pekerti yang berhubung dan ini perlu dicatatkan kembali. Membiasakannya yang bagaimana. Kemudian yang Pak membina dan mengembangkan amalia ajaran agama yang diyakini. Oke lah. Kemudian yang kelima, menciptakan hubungan tata kerja yang harmonis. Nanti yang perlu saya garis bawahi ini adalah hubungan tata kerja siapa. Kalau tata kerja mungkin dulu nih Pak, yang dimaksud itu siapa? Nah ini supaya bisa diganti. Menciptakan hubungan tata kerja yang harmonis, profesional dalam pendidikan yang dilandasi semangat keluar ini. Persepsi saya ini untuk guru, yang ini untuk guru, nah ini nanti bisa diganti dengan yang lain. Jadi visi dan misinya itu khusus untuk siswa. Bagaimana kita mewujudkan siswa nanti setelah lulus. Harapannya nanti setelah lulus bisa bersaing dengan di masyarakat, di keluarga dan dunia yang lain begitu Pak. Itu saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nah, sekali lagi untuk sahabat-sahabat di sini sudah bagus dan perlu pengulangan pertanyaan. Saya akhiri sekian dulu. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Manto, Pak Kepala Sekolah, Pak Ibu dan Pak Haji atas masukannya. Itu ini menjadi tadi pertama dari Pak Manto, itu sebuah pengetahuan baru bagi saya. Tentu ini sifatnya latihan nih Pak. Sifatnya latihan dan juga disampaikan bahwa apa yang saya buat dalam visi ini mungkin akan cocok di level A1 tetapi belum tentu cocok saat di Cilawang atau Indonesia, karena kita tidak tahu setiap visi misi yang kita buat memang harus benar-benar tadi Pak menyampaikan melihat budaya lokal juga konsepnya agar kita mendukung mewujudkan murid seperti apapun, ternyata masyarakat murid itu tidak mendukung, ya percuma juga. Toh visi yang kita ambil walaupun ini sifatnya sekolah, tetapi harus didukung banyak stakeholder. Untuk visi yang kemarin saya buat ini adalah baru visi dan prakarsa perubahan difokuskan dalam satu titik, yaitu untuk diambil dari visi itu kira-kira apa yang akan ditonjolkan, yang kemudian kami buat babnya. Sebenarnya kalau proses prakarsa perubahan ini dilakukan, tentu tadi disampaikan Pak Nana tidak membutuhkan waktu yang lama dan harus kita sama-sama membuat bagja itu secara bersama-sama. Kira-kira nanti Pak Haji akan memunculkan pertanyaan apa? Saya memunculkan pertanyaan apa? Pak Warnoto, Bu Put akan punya pertanyaan apa terkait hal-hal yang kita harapkan? Mimpi apa? Pelajaran apa yang pernah mungkin Pak Ali, Pak Bu Put yang
sudah lama di tempo kelas 1 ini pernah punya pelajaran seperti apa. Kemudian saya ingin siswa itu cerdas. Itu kan akan menjadi cita-cita bersama, mimpi bersama yang kemudian kita akan jabarkan dengan rencana dan kita atur eksekusinya kapan. Dan teman-teman Pak, ini adalah visi yang sudah terpampang di sana Pak. Yang saya juga merasa dari kemarin Pak, ketika diinformasikan PI 2, saya musyawarah ke Pak Haji, Pak Haji dan teman-teman guru yang lain. Ini ada hal-hal yang memang dari visi yang tadi ada kata-kata yang perlu dinyatakan, dijabarkan, dan dari visinya pun apakah hanya sebatas ini. Sedangkan di guru-guru merdeka ini kita dituntut ada IT, ada global, berkebinekaan global dan lain sebagainya. Apa cukup tadi disampaikan Pak Haji itu sama dengan hati saya? Apa cukup hanya baca tulis hitung selesai? Sedangkan kita harus berbicara global juga. Apakah perlu ditambahkan harus bisa persaingan global, harus internet dan lain sebagainya? Tentu ini akan menjadi PR bersama, tetapi menjadi sementara ini menjadi ranahnya Pak Warnoto untuk memimpin. Jika saya sebenarnya diskusi ini bukan memunculkan sekedar latihan buat saya Pak, tapi jadi PR buat Pak Warnoto. Sebagai contoh, pertama kali saya di sini di Tembok Wah itu anak-anaknya dulu pertama saya ke sini itu di samping bahasa keseharian di dalam sekolah itu dengan bahasa Indonesia, sama dulu juga kominggu. Dulu waktu pertama saya ke sini. Nah, lama-lama ke sini itu makin hilang. Nah, mungkin itu perlu dimasukkan ke dalam berbudaya atau apa, mungkin seperti itu untuk mengembalikan itu. Dan saya kira itu terus terang saya sebagai guru di sini, kalau suruh bikin pertanyaan ya bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan kondisi anak-anak di dalam pelajaran menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas, di luar kelas, di jalan menggunakan komunikasi seperti dulu. Pertanyaannya harus bagaimana? Cara kita itu harus intinya. Jadi kemungkinan itu bisa dimasukkan lagi di isinya ya, seperti itu untuk ya. Terus terang saya sudah itu miris. Anak saya sendiri saya ajari setiap kali kayak gitu tetap kembalikannya jawabnya dengan bahasa Indonesia. Saya bersama miris akan sedikit-sedikit barangkali dia masuk tahu sedikit-sedikit menggunakan promo, tapi tetap dia jawabnya kadang tapi bahasa Indonesia. Sebenarnya dia tahu maksudnya, tahu apa dia cara mengucapnya yang susah tapi tahu maksudnya itu bagaimana. Itu contoh di keluarga saya pribadi. Kebetulan di Tegoa ini terus terang benar-benar itu sudah hilang. Tapi kalau di kecamatan saya pribadi dekatnya dulu di sini ada di namanya Latifah, dia ngajar di Boga. Kalau di Boga bagus orangnya. Di kecamatan kita masih anak-anak itu di jalan kelas menggunakan Indonesia, di luar kelas menggunakan komunikasi. Itu seperti itu. Ya, apakah perlu dimasukkan di situ? Mungkin berbudayaan atau bagaimana ya? Jadi sesuai dengan bapak sekolah berkarakter yang berwawasan lingkungan. Nah, itu berkarakter dan yang berwawasan lingkungan. sedikit dari saya. Namanya diskusi lah ini. Asal ngomong itu. Ya, saya mau yang itu tadi berkaitan dengan tadi visi yang pertama di sana mau perlu kami informasikan visi itu tidak sakral, sewaktu-waktu itu bisa dirubah Pak. Bisa dirubah muncul suatu ide baru yang ingin diwujudkan pada diri anak begitu. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kurikulum, yang mana kurikulum saya adalah kurikulum merdeka, kami selaku sekolah di seluruh kabupaten Tegal itu masih dalam tahap
evaluasi bimbingan tentang visi dan misi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi memang masih yang namanya jejak gaji sesuai dengan harapan-harapan yang tertera pada kurikulum. Saya yakin Pak Hamid sebelum meninggalkan SDM 1 itu sudah menyusun yang namanya kurikulum merdeka. Hanya saja mungkin belum disosialisasikan yang namanya visi-visi kita itu apa. Nah, mungkin nanti tinggalan itu bisa diputar kembali, bisa sebagai acuan karena polisi barangkali apa namanya membutuhkan visi misi itu melalui bimbingan kemarin dari KPK maupun kabupaten menyusun visi misi yang baik itu bagaimana. Salah satunya tadi sudah saya informasikan kalau mau menyusun visi misi itu memang melalui studi lingkungan dulu. Lingkungan sini kayak apa? Dari segi agamanya, budaya yang ada di sini apa? Itu wawasan lingkungannya seperti apa? Itu perlu dimasukkan ke visi. Sebagai contoh misalnya di Perle, di sana mayoritasnya adalah mayoritas batik, maka batik masuk dalam visi. Diharapkan anak punya keterampilan khusus dalam hal ini adalah batik. Hingga di sana di visi muncul. Itu salah satu. Memang benar yang namanya visi setiap sekolah itu berbeda-beda. Kalau visinya sama berarti anak mau gitu. Dan visi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungan. Jadi untuk tengok nanti bisa di saya kira tengok satu dengan tengok dua sama jadi kalau sekolahnya nanti visinya itu jadi sempat diskusi tengok mau di kemana ini lulusannya kondisi lingkungannya seperti ini, mayoritas petani, sebagian juga merantau di Jakarta, nanti lulusannya mau diwujudkan seperti ini. Jadi tinggal dibuka kembali. Saya kira itu Pak gambarannya untuk dilanjut. Terkait ini visi lama ya, memang perlu jadi perbaikan. Saya setuju kegiatan jadi dua ini karena saya juga dari tidak kuat nggak bisa terlalu dalam. Tapi kan artinya gini memang visi itu memang saya nggak tahu apakah kabarnya seperti itu. Kalau setahu saya dan beberapa tahun terakhir itu visi kalau di kami ada di kalau instansi atas ya sekolah atas itu berlaku 5 tahun. Tahu saya berlaku 5 tahun. Makanya sebelum menyusun visi itu nanti kita bikin namanya peta jalan. Biasanya seperti itu. Peta jalan pengembangan sekolah 5 tahun ke depan. Sekolah mau menjadi apa ya? Tujuan sekolah apa? Benang merahnya apa juga biasanya. Nah, benang merah itu yang nantinya masuk ke dalam visi. Nah, jadi peta jalan itu nanti muncul misi dan program kerja per tahun sehingga muncul output sesuai dengan visi. Itu yang terjadi di penyusunan peta jalan. Memang ada diklatnya agak lama, kalau nggak salah dulu saya 1 minggu, tapi daring, 1 minggu daring menyusun visi sekolah. Nah setelah itu dievaluasi sama dan terakhir memang ada di sini KWK ya Pak, kalau di kami yang cabang dinas dievaluasi apakah sesuai dengan karakter lingkungannya, jadi lingkungannya membutuhkan apa. Nah di KKN ini memang yang penting dalam diskusi hari ini kita sudah tahu bahwa tadi apakah kita perlu kalau tadi poin-poinnya mengganti kata unggul. Ya unggul. Unggulnya ini di bidang apa? Nah ini memang belum spesifik dan itu menjadi tanda tanya juga. Jangan-jangan misal contoh visi ini kita terapkan 5 tahun ya, kita terapkan ke depan. Unggulnya
yang dimaksud unggul itu apa, anak bisa apa. Dan rata-rata kalau kemarin saya mengomentari berprestasi, kata berprestasi itu kan anak dikira oh sekolah ini ada yang juara apa ya, kode ya, dikira sekolah sudah berprestasi. Bagi kami, bagi saya itu belum, karena hanya 1 atau 2 yang berprestasi, bukan semua atau mayoritas. Artinya menurut saya poin-poin ini nantinya, makanya saya setuju mungkin nanti setelah ini ya, kalau saya saranin aja memang ada diskusi mengembangkan visi, tapi menggunakan project berdasarkan kayak tadi Pak Haji bilang karakter berbudaya bahasa. Nah, itu mungkin dibuat satu kata kunci di situ biar nanti terakomodir program kerja seperti apa dan waktunya seperti apa. Mungkin di lain kesempatan bisa diterapkan itu. Mumpung menurut saya sih ini lagi fresh, di tahun ajaran baru mungkin bisa diterapkan. Harapannya seperti itu. Jadi kalau saya juga bingung unggul itu unggul apa? Ya. Terus karakter unggul ini yang dikatakan unggul nanti setelah lulus unggul apakah belum ada tolak ukur ya? Tolak ukur apakah memang bisa bersaing dengan siswa yang lain untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Nah itu kan bisa juga unggulnya itu seperti apa? Nah, nanti memang perlu diperdalam di situ. Kemudian kalaupun tadi saya setuju kalau kebutuhan baca tulis kalistom di sini memang butuh, kita lihat data dulu. Kalau tadi kan Pak Haji bilang data di sini nggak jarang anak menggunakan bahasa ya, ketika di luar kelas itu kan data realita. Nah kalau kalistom ini memang ada datanya ada bahwa guru saat ini pulang ke seluruh kelas 6 ya bukan semua sama cara itu kan data. Nah itu mungkin masih bisa diterapkan. Tapi kalau memang bisa kok mayoritas sudah bisa, berarti poin ini sebenarnya nggak usah diterapkan. Cuma mungkin kalau sekarang lebih ke kalau saya lihat literasi. Nah itu penting menurut saya literasi. Anak bisa baca tapi anak malas baca atau wawasannya masih kurang ya, bisa baca tapi jarang buka ke perpus misalnya, cari data-data dan sebagainya. Sebenarnya itu penting untuk meningkatkan pemahaman anak. Nah terkait nomor yang 5 ya memang benar bahwa ini masih ke guru ya atau pendidikan. Jadi memang perlu mungkin direvisi atau seperti apa. Dan terkait visinya Pak visi yang selanjutnya, nah visi yang ini kalau ini saya komentar yang ini yang bukan yang sebelumnya. Yang ini memang tadi intinya sih Pak, kalau misal karakter tadi tolak ukurnya seperti apa nanti harus jelas. Cerdas itu dalam artian apa cerdas? Apakah memang ranking satu semuanya atau nilainya di atas KKM semuanya? Real ya misalnya. Kalau terus mandiri, terus saya juga tadi saya setuju Pak Ali Nurdin ya, terampil ya, itu saya setuju Pak. Kadang-kadang kalau mandiri oke lah, tapi terampil kayaknya terampil menggunakan apa dan sebagainya mungkin. Cuma saya bingungnya adalah kata asing di sini apakah memang baik enggak sebenarnya will being bisa. Nah itu kadang juga ternyata kan gerakan sekolah menyenangkan, karena memang ada program-program sekarang baru mungkin beberapa orang sudah tahu namanya gerakan sekolah menyenangkan. Ada sekolah ramah anak, sekarang ada gerakan sekolah menyenangkan GSM. Ada latihannya juga, ada komunitasnya juga, ada pelangnya juga. Nah itu benar-benar gerakan sekolah menyenangkan. Nah itu apakah arahnya ke sini Pak Polisi? Nah udah ada gerakan sekolah menyenangkan dan itu sangat cocok menurut saya sih cocok sekali di SD SMP. Kalau di SMK kami juga menerapkan, walaupun kami beberapa dulu sudah ada protes karena di sekolah SMK selamanya terampil, jadi ada dinamika di antara unit ya. Mungkin itu. Nah berarti tinggal
tadi apakah nantinya mau dirubah juga sebenarnya monggo nanti atau ada tambahan lagi yang dari visi yang lama. Kalau yang visi ini memang latihannya Pak Visi dan ini di share ke teman-teman. Paling nanti kalau memang ada perubahan atau ada memang mau dirubah atau ya program ke depan ya, itu berarti monggo kamunya di teman-teman diajari bekerja kan agak susah ya. Nah, itu mungkin diseminasikan. Bekerja mungkin Bapak Ibu baru tahu bekerja apa? Baru ya, bekerja. Kalau dulu SWOT bekerja nih. Ada lagi Pak Nasar, macam-macam sih kalau di kami pakainya analisis SWOT. SWOT kekuatan kelemahan nantinya nanti ada strategi ST, SO, SW dan sebagainya. Itu tergantung dengan kebutuhan. Karena ini pelatihan ini saya juga pas dulu kerja itu ada lagi analisis apa lagi? Ada beberapa analisis tinggal mau menerapkan yang polanya yang baru. Cuma kerja enaknya memang kita bisa lihat dari screening data yang dari awal, data primer, data sekunder, tinggal kita terapkan ke actionnya. Nah, terkait yang di prakarsa ini berarti prakanya mandiri ya, ya mandiri. Nah, nanti kalau organisasi tadi yang sudah disampaikan, tinggal nanti kalau ini tadi saya kritiknya well-being-nya saja sebetulnya. Kenapa nggak melalui ekosistem belajar? Terus kayaknya terlalu panjang nggak? Itu sih. Cuma nanti yang visi mungkin nggak tahu, ngobrol lah itu. Dan sudah bukan hanya kepala sekolah saja, tapi memang dewan guru yang mengembangkan ini. Karena kalau kepala sekolah mungkin bisa mutasi, bisa di tingkat yang lebih tinggi, itu nanti dirubah lagi dan berarti itu kalau dari kekuatan. Kalau dewan guru kan rata-rata agak lama. Jadi mungkin visi sekolah tadi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat dan sekolah itu sendiri. Mungkin itu barangkali ada tambahan atau yang lain bisa. Saya kemarin kenapa fokus prakarsa perubahan ini juga tak sampaikan pas kolaborasi bahwa kenapa upaya meningkatkan rasa percaya diri melalui pembiasan yang menyenangkan itu bagian dari keinginan saya di SMP dan Boba 1 itu. Nanti kita tidak tahu stimuli itu apakah semuanya jadi petani kan kita tidak tahu, atau nanti jadi apa jadi tuan donat jadi apa itu nyatanya sukses sebenarnya. Nah, yang memprihatinkan kadang ada yang jadi pejabat yang ketika suruh berpidato saja nggak mampu, ternyata nggak bisa. Kadang itu mana ada kondisi di mana ketika menjadi seorang pejabat ternyata nggak bisa berbicara ekonomi, sehingga karakter percaya diri itu saya tuangkan dalam prakarsa perubahan, sehingga di SD Negeri dan Boba 1 ini nanti anak-anak benar-benar punya rasa percaya diri termasuk dalam hal berbicara di depan umum. Tentu benar-benar jadi modal, apalagi di sini rata-rata banyak orang besar. Dan kemudian kadang orang besar itu ketika diam akan kalah dengan orang biasa saja, tapi bisa bicara. Makanya data. Makanya di sini Pak, suruh buat pidato atau puisi pun saya suruh maju. Bukan lantas beranggapan bahwa dia akan harus bisa bervisi. Tidak, bukan itu sekedar itu aturannya. Ataupun bukan hanya sebatas anak suruh bikin pidato, kemudian saya bukan atas ini kali, bukan atas meminta anak itu bikin pidatonya, fokusnya bukan anak bikin pidatonya, karena Pak Ali pun khotbah dan kita buku. Nanti kawan-kawan saya ke Raja Pak Ali khotbah cuma apa? Pakainya kertas tulisan apa? Buku. Fokus saya bukan anak bisa bikin pidatonya, walaupun di materi
kelas 6 itu ada suruh bikin pidato. Tetapi anak disuruh maju bagian dari percaya diri karena kami tidak ingin nanti ada anak yang lulusan kami itu minimal jadi RT itu lantas mampu menyuarakan, tidak jadi RT butuh kan, tapi mampu untuk benar-benar menjadi sosok yang mampu menyuarakan. Ngapunten di sini itu ini berbicara lokal nih, berbicara lokal. Pejabatnya itu kalah dengan orang-orang biasa yang punya suara. Jadi saya benar-benar prakarsa berubah ini mengambil, oh di sini kadernya seperti ini. Jika anak-anak dalam di kelas 6 itu suruh laporan hanya sekedar misal hanya jawaban 1A itu saja suruh maju. Bukan kami minta jawaban A yang mungkin disebutkan saja nomor 1 jawabannya apa? A. Cukup seperti itu, tapi saya suruh maju. Kenapa? Untuk benar-benar percaya diri karena lingkungan di sini itu membutuhkan sosok-sosok yang percaya diri, sosok-sosok yang bisa berbicara. Ya yang namanya di desa kadang tadi ada orang-orang yang secara teori membutuhkan kurang, tetapi secara kemampuan untuk berbicara itu maksimal sehingga mengalahkan yang berteori. Nah di sini harapannya secara wawasan global, secara karakter dan mempunyai tadi cerdas di sini saya artikan bukan hanya sebatas pengetahuan. Karena saya pribadi itu memisahkan antara arti pintar dan cerdas. Gak tahu secara KBBI-nya seperti apa, tetapi saya sejauh ini mengartikan arti pintar dan cerdas itu berbeda. Kalau pintar hanya sebatas terkait dengan pengetahuan, dengan belajar dan sebagainya, tetapi cerdas itu lebih luas lagi. Bahkan tidak hanya terkaitan dengan pembelajaran. Kayak gitu. Melihat situasi harus seperti apapun itu bisa kami artikan cerdas. Itu kenapa saya menamakan cerdas dalam artian seperti itu Pak. Jika harapan lulusan kita itu kinerja ya, budina bisa jadi awal-awal, bisa jadi kritik. Itu terlihat dari cerdas yang mungkin akan nanti digabungkan dengan terakhir tadi. Seperti itu anak-anak dan insya Allah nanti ini menambah pengetahuan bagi saya dan menjadi support buat teman-teman dan sekaligus ini dihadiri Pak Kepala Sekolah sehingga langkah-langkah ke depan insya Allah bisa diperbaiki terutama terkait visi misi di sekolah kami. Terima kasih. Monggo statement. Lagi Pak. Benar mengatakan pada Bapak Ibu Sina yang kami hormati. Dulu waktu saya kuliah saya kos di ibu seorang guru dia punya anak namanya Abisena. Ternyata saya tanya-tanya diambil dari seorang tokoh muslim cendekiawan Ibu Sina. Dinamakan Abisena. Itu Pak di Jakarta, Munsewu. Tadi yang disampaikan Pak Nana mengenai calistung Pak Haji ini, Pak Haji calistung Pak Nana literasi. Nyun Sewu mungkin calistung tetap tidak bisa ditinggalkan karena anak kelas 1 dan 3 sudah amat sangat butuh kegiatan calistung. Sampai-sampai Bapak Ibu guru sampai bersiang-siang demi anak musabatat ya biar keputihannya ya untuk begitu. Jadi mungkin kalau kita di misi nanti ada kalimat yang mungkin menurut saya ada kalimat begini. Kalau membiasakan itu mungkin sudah biasa, tetapi memang literasinya bertahap. Tingkat dasar SD itu katanya membiasakan, kemudian SMP mengembangkan. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita gunakan kata mengembangkan, misalnya mengembangkan kegiatan literasi sekolah pada aspek itu mungkin bisa sebagai salah satu misi sekolah. Itu saja Pak. Ini saya mau bertanya sekitar Pak. Mungkin monggo itu di sesi selanjutnya. Tapi bagus sekali Pak tadi. Tapi kan kalau salisto tadi kalau baca tulis mungkin literasi. Berarti saya tambahkan mungkin literasi dan numerasi. Ya, karena kan sekarang
beda bahasa saja sih Iya, ya sama mungkin. Paling gitu ya, karena di sini ternyata ya saya baru ingat kalau baca tulis mungkin literasi, kalau berhitung mungkin ke numerasi. Bisa saja itu diterapkan di pelaksanaan di misi membiasakan atau mengembangkan penguasaan anak di bidang literasi dan numerasi. Sebagai memang kalau sekarang kalau saya mengkritik anak, kalau tadi Pak Haji kritik anak bahasa, saya lebih tadi memang kritik anak itu berhitung yang sederhana aja masih kadang mereka ngeblank di tataran SMK. Padahal itu hanya perkalian biasa dan tapi mereka ini harus berpikir agak dikasih puluhan ribu aja kayak gimana mengkonversi, misalnya mengkonversi kalau mungkin kita kayak 1 kilo kilogram on misalnya itu. Nah, misalnya kalau di SMK agak beda lagi, ada konversi energi dan sebagainya. Nah itu aja masih di padahal basicnya kan memang di sekolah dasar. Memang saya setuju kalau memang itu tetap ada, cuma mungkin redaksi ya saja. Redaksi itu masih redaksi. Kemudian nanti tinggal diimplementasikannya seperti apa. Ya tinggal sekolah. Kemudian tadi yang bukan lagi sih, saya ingat dari Amisena itu, dan memang saya dulu malah nggak tahu Pak, saya tahunya ketika SMA. Malah ketika ayah saya udah almarhum baru saya tahu. Oh, bisa dari kata ibu sih. Walaupun saya mungkin harus kalau almarhum ayah saya tahu, banyak dari itu saya mungkin tanya. Karena kalau di cari di biografinya itu bukan Avicenna, tapi Avicenna. Saya minta revisi maksudnya kalau ngomong itu. Saya ganti karena tidak sesuai dengan faktanya itu. Avicenna itu nggak ada itu. Walaupun maksudnya mungkin karena dulu nggak ada internet ya, data dukunnya kurang itu terkait itu. Itu Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu dan hari ini memang saya ada 2 minggu harus di Depok 2. Jadi artinya memang kegiatan hari ini 1 hari 1, cuma karena kemarin ada kesepakatan dan ada dinamika di lapangan, jadi saya manut aja. Memang pendampingan ini terakhir hari Kamis, jadi saya harus ini 1 lagi dan besok hari terakhir 1 lagi. Artinya mohon maaf kalau seandainya kegiatan hari ini mungkin kalau saya tarik kesimpulan sudah menarik sekali, sudah ada ide-ide baru atau ulasan, dan saya cuma sarankan memang diimplementasikan nanti di kegiatan selanjutnya biar tidak hanya sekedar ini selesai memenuhi tugasnya Pak Muhlisin, tapi memang ada nilai plus yang bisa diterapkan di sekolah dan bisa diimplementasikan di tahun ajaran. Kalau saya sih kayaknya tapi monggo seperti apa. Kemudian terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Tapi nanti kita ketemu lagi kalau di kami tataran SMK yang CGP-nya 2 Pak, itu 1 hari Pak. Ini kepala sekolahnya di 1. Saya kayaknya sebenarnya Beda sekolah. Kalau satu sekolah kan enak. beda sekali. Di hari ini juga ada di sekolah kami SMK 1 Guna ada 4 CGP memang. Kalau di kami tahun ini memang paling banyak ya 4 CGP itu jadi 1. CGP-nya itu kan PP-nya 2, CGP-nya 4 ini nanti ada kegiatan sama. Jadi kegiatan ini memang nantinya berlanjut. Memang program guru penggerak dan info terakhir guru penggerak itu sampai angkatan 13. Sampai angkatan 13. Setelah itu info terakhirnya katanya kalau ini dibiayai negara. Jadi kalau orang karya itu dapat uang saku dan sebagainya. Nantinya kalau yang mandiri angkatan 14 itu mandiri biaya sendiri. Kalau mau ikut program guru penggerak. Dan ini terakhir adalah angkatan ke-13 nanti di 2020. Entah itu karena masa pemerintahan saya kurang tahu. Info terakhir seperti itu. Jadi kalau itu barangkali yang berguna untuk mengikuti, walaupun memang bukan hanya kepala sekolahnya yang sebagai tiket ya, tapi memang ada hal yang pelatihan nilai-nilai yang sangat menarik
menurut saya setuju sekali. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan bagi rekan-rekan Dewan Guru yang lain. Kalau tidak, kita akhiri kegiatan hari ini. Cukup. Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Sekian diskusi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.